7 larangan sholat tahajud yang jarang diketahui. Saudaraku, tahajud dikenal sebagai sholat malam yang penuh kemuliaan, waktu mustajab untuk doa, dan jalan rahasia menuju cinta Allah. Tapi, apakah kamu tahu bahwa ada larangan-larangan tersembunyi dalam tahajud yang sering tidak disadari banyak orang? Bukan hanya soal waktu atau niat, tapi ada hal-hal yang bisa membuat tahajud kita tidak diterima, bahkan bisa mendatangkan murka. Jangan buru-buru takbir sebelum menyimak ini. Karena bisa jadi, selama ini tahajud kita hanya sebatas gerakan, bukan ibadah yang diterima. Mari kita ungkap satu persatu. 7 larangan sholat tahajud yang jarang diketahui, namun bisa membuat ibadah kita sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama menimba ilmu akhirat yang bermanfaat. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tinggalkan komentar, insya Allah aku akan perbaiki tahajudku, jika kamu siap untuk berubah. Sholat tahajud bukan sekadar ibadah malam. Ia adalah tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Namun seperti semua ibadah, tahajud pun memiliki aturan. Sebagian dari kita mungkin rajin bangun malam, meneteskan air mata di sepertiga malam terakhir, tapi tetap saja belum merasa damai. Bisa jadi, karena tanpa sadar kita melanggar larangan yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Maka dari itu, mari kita belajar, agar setiap rakaat tahajud kita, tidak hanya melewati tubuh, tapi menembus ke langit. 1. Sholat dalam keadaan mengantuk berat. Bayangkan seseorang berdiri di tengah malam, wajah masih setengah sadar, mata berat tertutup, lalu memulai sholat tahajud. Gerakannya lamban, bacaan pun kadang tak jelas terdengar. Bahkan, tak jarang ia membaca ayat atau doa dengan lidah yang terpeleset karena kantuk. Apakah ini yang Allah harapkan dari seorang hamba yang ingin bermunajat di waktu yang paling mulia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan dengan sangat bijak dalam haditsnya. Jika salah satu dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga ia sadar apa yang ia baca. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat dalam keadaan mengantuk berat bukan hanya mengurangi kehusyukan, tapi juga bisa membuat seseorang melakukan kesalahan dalam bacaan bahkan niat. Pernah ada seseorang yang mengira sudah rakaat kedua, padahal baru 1. Ada pula yang tertidur dalam posisi sujud. Ini bukan lagi ibadah, tapi hanya gerakan tubuh yang tak lagi bernyawa ruh. Sholat tahajud adalah bentuk ibadah pilihan. Maka ia layak dilakukan dalam keadaan sadar, tenang, dan sepenuh hati. Jika tubuh terlalu lelah dan mata tak bisa menahan kantuk, Rasulullah tidak menyuruh kita memaksakan diri. Tidurlah sebentar, niatkan bangun di waktu terbaik, dan bersiap dengan hati dan tubuh yang lebih segar. Karena tahajud bukan tentang jumlah rakaat, tapi tentang seberapa dalam kita ingin bicara pada Allah, dengan hati yang jernih dan jiwa yang terjaga. 2. Ria atau pamer ibadah di media sosial. Di zaman serba digital ini, banyak ibadah yang semestinya menjadi rahasia indah antara hamba dan Robnya, malah diumbar ke dunia maya. Tak jarang kita melihat status seperti, bangun jam 2, tahajud dulu biar adem, disertai emot menangis atau foto sejadah gelap-gelapan. Pertanyaannya, untuk siapa tahajud itu dilakukan? Untuk Allah, atau untuk orang yang membaca status? Inilah bahaya tersembunyi dari ria, penyakit hati yang membuat amal syali kehilangan nilainya di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Hadis riwayat Ahmad. Ria bisa membuat ibadah sehebat apapun jadi sia-sia. Termasuk tahajud yang dilakukan dengan penuh perjuangan. Jika dalam hati ada keinginan dipuji, maka Allah tak akan melihat amal itu dengan rahmat. Sahabat, tahajud adalah ibadah rahasia. Ia bukan tontonan, bukan ajang pembuktian religiusitas. Keindahannya justru terletak pada kesunyian. Hanya kamu dan Allah yang tahu. Jika kamu ingin membagikan semangat ibadah, lakukan tanpa menyebut waktu,
jumlah rakaat, atau suasana kamarmu. Cukup beri nasihat umum, agar orang lain semangat, tanpa kamu harus kehilangan pahalamu. Karena sejatinya, amal paling murni adalah yang tak perlu diketahui siapa-siapa, selain Allah. 3. Solat tanpa tadabbur bacaan. Solat tahajud bukan hanya soal berdiri, rukuk, dan sujud di sepertiga malam. Ia adalah saat paling sunyi ketika hati berbisik lirih kepada Tuhannya. Tapi sayang, banyak orang menjadikan tahajud hanya rutinitas. Bangun, ambil wudhu, lalu membaca surat-surat pendek dengan terburu-buru, tanpa tahu apa yang diucapkan. Apakah kita sedang menyembah dengan kesadaran, atau hanya mengulang hafalan yang tak lagi menyentuh jiwa? Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Itulah perintah untuk membaca dengan hati, merenung, dan meresapi makna. Rasulullah pun ketika sholat malam bisa menangis hanya karena satu ayat, diulang-ulang karena setiap katanya menggugah batin. Tapi kita sering terburu-buru. Bacaan seperti, Inna atainaka al-kautsar, hanya meluncur di bibir tanpa arti. Bagaimana mungkin kita berharap ampunan, petunjuk, dan keajaiban dari sholat yang bahkan tidak kita pahami maknanya? Tahajud seharusnya jadi dialog, bukan monolog kosong. Maka, mulai sekarang, pilih surat-surat yang kita tahu artinya. Bacalah pelan-pelan. Biarkan ayat itu mengetuk nurani kita. Lebih baik 1 rakaat penuh makna daripada 8 rakaat yang hanya gerakan tanpa ruh. Karena tahajud adalah waktu kita berkata kepada Allah, Ya Rob, aku datang bukan hanya dengan tubuhku, tapi juga dengan pikiranku, hatiku, dan jiwaku. 4. Solat setelah lewat waktu mustajab. Banyak yang merasa bangga ketika berhasil bangun jam 5 pagi lalu langsung mengerjakan tahajud. Tapi, tahukah kamu, waktu tersebut sudah lewat. Bahkan bisa jadi masuk ke waktu terlarang untuk solat sunnah. Tahajud punya waktu istimewa, dan keutamaannya pun sangat terkait dengan waktu tersebut. Waktu terbaik tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Secara praktis, ini dimulai sekitar jam 2 atau 3 pagi, tergantung waktu subuh di masing-masing daerah. Inilah saat ketika Allah turun ke langit dunia dan menyeru, Adakah hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan? Adakah yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita sholat tahajud terlalu larut hingga dekat subuh, bahkan kadang lewat subuh, maka ibadah itu bukan lagi tahajud. Lebih buruk lagi jika sudah masuk waktu sholat fajar, maka melaksanakan tahajud di waktu itu bisa masuk dalam larangan sholat sunnah setelah subuh, kecuali jika hanya 2 rakaat ringan sebelum subuh sebagai sunnah fajar. Ini seperti tamu yang datang ketika tuan rumah sudah pergi. Ia mengetuk pintu, tapi tak ada lagi sambutan. Sayang sekali jika perjuangan bangun malam malah sia-sia, karena tidak mengenal waktu yang ditentukan. Maka, mari mulai disiplin waktu. Pasang alarm bukan hanya untuk bangun, tapi untuk bertemu Allah di jam paling indah. Karena yang berharga tidak datang 2 kali. Dan sepertiga malam terakhir adalah undangan khusus dari langit untukmu. 5. Mengabaikan sholat wajib tapi rutin tahajud. Tahajud memang istimewa, tapi jangan salah menaruh prioritas. Ada orang yang semangat bangun malam, menangis di sepertiga malam, bahkan tak lupa membaca doa panjang setelah sholat tahajud. Namun ironisnya, saat azan subuh berkumandang, dia malah tertidur lagi. Saat zuhur tiba, ia belum bangun. Asyar dilupakan, bahkan maghrib dan isya pun sering tertinggal. Inilah kesalahan fatal yang sering terjadi, lebih rajin sholat sunnah daripada sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan, setelah sholat fardu. Artinya, sholat wajib tetap yang utama dan tak boleh dilupakan. Tahajud seharusnya menjadi penyempurna amal kita, bukan pengganti kewajiban. Kalau ibarat bangunan, sholat wajib adalah pondasi dan pilar. Tahajud itu atap dan ornamen keindahan. Kalau pondasinya hancur,
hiasan seindah apapun akan runtuh sia-sia. Sholat tahajud tidak akan mampu menyelamatkan jika sholat subuh masih dilalaikan. Bahkan Allah menegur keras orang-orang yang lalai terhadap sholat wajib. Maka, jika ingin tahajud kita diterima dan membawa keberkahan, pastikan fondasi ibadah kita sudah kuat terlebih dahulu. Pastikan subuh kita tidak tertukar dengan kantuk, dan zuhur tidak tergantikan oleh kesibukan dunia. Karena Allah tidak melihat seberapa sering kita tahajud, tapi seberapa taat kita pada kewajiban yang ditetapkannya. 6. Tidak memulai dengan niat yang benar. Tahajud adalah ibadah sunyi. Tapi sunyinya justru memunculkan tanya dalam hati, untuk siapa aku bangun malam ini? Tak jarang seseorang menjalankan tahajud dengan niat duniawi, ingin naik jabatan, ingin cepat dapat jodoh, ingin lolos ujian, atau bahkan ingin disukai seseorang. Bukannya tidak boleh berdoa untuk dunia, tapi jika niat utama sudah bergeser dari ibadah kepada transaksi, maka yang tersisa hanyalah keletihan tanpa pahala. Allah berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bayangkan, kamu mengetuk pintu istana seorang raja. Tapi saat dibukakan pintu, kamu justru berkata, aku datang bukan karena cinta, tapi karena ingin hadiah. Bukankah itu melukai sang raja? Begitu juga tahajud. Solat ini adalah kesempatan paling dekat antara hamba dan Robnya. Tapi kalau niatnya hanya demi dunia, maka kita akan kehilangan kenikmatan spiritualnya. Jadikan niat kita murni, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin merasakan manisnya iman, ingin memperbaiki hubungan dengannya. Dan setelah itu, silakan minta apapun, karena saat niat sudah lurus, dunia akan datang mengekor. Jadi sebelum berdiri di atas sajadah, tanya pada diri sendiri, apakah aku datang kepada Allah karena cinta, atau karena kebutuhan sementara? 7. Solat tanpa menjaga adab sebelum dan sesudahnya. Solat tahajud bukan hanya soal bangun di malam hari dan langsung menunaikan rakaat. Ia adalah ibadah agung yang punya adab sebelum dan sesudahnya. Namun banyak orang meremehkan bagian ini. Mereka bangun malam dalam keadaan terburu-buru, langsung wudu dengan setengah sadar, lalu solat hanya karena takut ketinggalan waktu sepertiga malam. Setelah itu, langsung tidur lagi atau malah main HP, scrolling video tanpa arah. Padahal, solat tahajud adalah ibadah penuh keheningan dan ketenangan. Ia bukan hanya tentang gerakan fisik, tapi tentang suasana hati yang damai dan penuh kesadaran. Adab sebelum tahajud mencakup niat yang ikhlas, bangun dengan menyebut nama Allah, berwudu secara sempurna, memakai pakaian yang bersih dan sopan, lalu duduk sejenak merenungi bahwa kita akan menghadap Sang Pencipta. Ini bukan urusan sepele. Bahkan para salaf dahulu menyalakan pelita, menata tempat solat, dan menyegarkan diri sebelum memulai tahajud. Setelah tahajud pun, adab masih harus dijaga. Jangan langsung tidur lagi tanpa berzikir atau berdoa. Karena sepertiga malam adalah waktu langit terbuka, tempat malaikat-malaikat turun mencari siapa yang sedang berdoa. Itulah saat paling mulia untuk membaca istighfar, memohon ampunan, dan menyampaikan harapan-harapan yang paling dalam. Jika tahajud kita hanya diawali dan diakhiri dengan ketergesaan, lalu diisi dengan bacaan yang tak khusyuk, maka ia akan kehilangan kemuliaannya. Maka jagalah adab dalam tahajud, sebagaimana kita menjaga adab saat bertemu dengan orang penting di dunia. Karena yang kita hadapi di sini adalah Raja segala raja. Sahabat, solat tahajud adalah momen paling pribadi antara kamu dan Allah. Tapi jangan sampai ibadah semulia itu rusak hanya karena kelalaian kecil yang tak kita sadari. Perbaiki niat, jaga adab, dan jangan pernah anggap remeh ibadah malam. Karena bisa jadi, satu rakaat tahajud yang dilakukan dengan hati yang tulus, jauh lebih bernilai daripada 1000 sujud tanpa rasa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai karena tahajudnya. Silakan tulis di kolom komentar, ya Allah, izinkan aku menjadi hamba MU yang bangun malam karena rindu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.